Pada materi terdahulu, kita telah belajar tentang ekuilibrium jangka pendek di pasar persaingan sempurna. Kali ini, kita akan membahas ekuilibrium jangka panjang, serta pengaruh perubahan permintaan pada ekuilibrium jangka panjang di pasar persaingan sempurna. Perlu diingat lagi, kurva penawaran jangka pendek adalah kurva marginal cost saat posisi naik. Sedangkan kurva penawaran jangka panjang merupakan kurva penawaran seluruh produsen di pasar. Adapun asumsi yang digunakan untuk analisa jangka panjang adalah: pertama, produsen memiliki kesempatan untuk mengubah kapasitas produksi. Yang kedua, produsen lain punya kesempatan untuk keluar masuk pasar. Selanjutnya, dalam jangka panjang, produsen akan masuk atau keluar pasar saat profit sama dengan nol. Ini adalah titik krusial pengambilan keputusan. Berikut penjelasannya. Ekuilibrium satu produsen dalam jangka panjang tercapai ketika P sama dengan MC. Nah, pada saat itu, P juga sama dengan minimum average cost, sehingga profit adalah nol. Dari kondisi tersebut, terbentuklah kurva penawaran jangka panjang untuk keseluruhan pasar. Karena saat profit sama dengan nol adalah setara dengan minimum AC, maka kurva penawaran berbentuk garis lurus mendatar atau elastis sempurna. Nah, setiap harga yang berada di atas minimum AC akan menghasilkan profit, sehingga mendorong produsen lain untuk memasuki pasar atau menambah kuantitas produk yang ditawarkan. Sementara, ketika harga di bawah minimum AC, ini berarti rugi, sehingga produsen akan keluar pasar atau mengurangi kuantitas penawaran produk. Kita lihat pada gambar 1, di kurva sebelah kiri, produsen akan masuk atau keluar pasar ketika profit sama dengan nol. Pada saat itu, P sama dengan minimum AC. Lalu, setiap produsen akan menyesuaikan diri untuk memastikan setiap permintaan sesuai dengan harga yang berlaku. Konsekuensinya, kurva penawaran jangka panjang di pasar secara keseluruhan berbentuk garis lurus mendatar atau elastis sempurna. Pada kasus tertentu, ada juga saat kurva penawaran tidak elastis sempurna. Hal ini bisa terjadi akibat perbedaan pada biaya yang dikeluarkan masing-masing produsen, atau karena terbatasnya kuantitas faktor produksi yang digunakan. Misalnya pada pasar kaos cetak. Meski setiap produsen mampu masuk keluar pasar dengan cepat, namun biaya yang dikeluarkan masing-masing produsen bisa bervariasi, mungkin karena faktor kecepatan dalam mencetak kaos, atau faktor lainnya. Untuk mengetahui pengaruh perubahan permintaan pada ekuilibrium pasar, kita akan melihatnya pada kurva berikut. Di kurva sebelah kiri, pada awalnya, pasar hanya berisi 2 produsen. Ekuilibrium awal berada di titik A. Lalu ada peningkatan permintaan dari Q1 ke Q2. Sehingga mendorong kenaikan harga dari P1 ke P2.
Akibatnya ekuilibrium bergeser ke titik B, sekaligus menambah profit yang diterima produsen. Sekarang lihat kurva sebelah kanan. Dalam jangka pendek, ekuilibrium pasar secara keseluruhan akan bergeser dari AT ke BT. Nah, peningkatan profit ini akan menarik produsen lain untuk masuk ke pasar, sehingga menggeser ekuilibrium pasar ke titik CT. Perhatikan bahwa garis horizontal yang menghubungkan titik AT dan CT membentuk kurva penawaran pasar jangka panjang yang elastis sempurna. Kita lanjut pada kurva berikut. Kurva di sebelah kiri sebenarnya merupakan kurva sebelah kanan dari gambar sebelumnya. Nah, dalam jangka panjang, setiap produsen akan menyesuaikan diri dengan harga yang berlaku, sehingga membentuk titik ekuilibrium yang baru lagi, yakni di titik G. Demikian penjelasan terkait kurva penawaran dan ekuilibrium jangka panjang di pasar persaingan sempurna, termasuk pengaruh perubahan permintaan pada ekuilibrium jangka panjang.